Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nama saya Nova Apriliani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar aquaculture, yaitu mengenai akuariologi. Baiklah, yang pertama adalah pengertian akuariologi dan akuarium. Akuariologi adalah ilmu yang mempelajari tentang akuarium, sedangkan akuarium adalah piparium yang terdiri dari setidaknya satu sisi transparan di mana tanaman air tinggal atau binatang disimpan. Yang kedua adalah sejarah akuariologi. Pada zaman Romawi kuno, ikan merupakan hewan pertama yang dipelihara dalam ruangan dengan teknik kaca. Ikan itu berasal dari genus Barbus. Pada tahun 1369, Kaisar Tiongkok Hongwu mendirikan perusahaan produsen porselen untuk membuat tabung porselen sebagai tempat pemeliharaan ikan mas hias. Pada tahun 1836, penemuan kotak wardian yang ditemukan oleh Dr. Nathaniel Bagshaward yang digunakan untuk membawa hewan tropis. Pada tahun 1838, Felix Dujardin mempunyai akuarium air asin. Pada tahun 1841, ia berusaha menerapkannya, namun hanya membawa tumbuhan air dan mainan. Kemudian pada tahun 1846, Annie Tenney mampu mempertahankan koral, sclerasinia, dan rumput laut selama hampir 3 tahun. Pada tahun yang sama, Robert Warrington bereksperimen dengan kontainer berukuran 13 galon yang diisi ikan mas, siput, dan tumbuhan Phyllis Meria untuk membuat akuarium yang stabil secara ekosistem. Pada tahun 1853, Philip Henry Gosse adalah orang yang pertama menguraikan istilah akuarium. Yang ketiga adalah pengertian dan jenis-jenis aquascape. Aquascape adalah seni menciptakan pemandangan dalam air di sebuah bidang akuarium. Aquascape juga merupakan seni yang mengatur tanaman, air, batu, karang, dan koral atau kayu apung secara alami agar keindahan di dalam akuarium sehingga mampu memberikan efek seperti berkebun di bawah air. Jenis-jenis aquascape yaitu ada dua, yaitu air laut dan air tawar. Kemudian ada juga jenis-jenis gaya aquascape. Yang pertama, freehand aquascape style, natural aquascape style, Dutch aquascape style, Iwagumi aquascape style, dan Taiwanese aquascape style, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu tahapan membuat aquascape. Yang pertama, siapkan akuarium, taburkan pupuk dasar, PAMK atau pasir malang, gunakan pasir malang kasar, kemudian tambahkan pasir di media paling atas. Selanjutnya, silakan mengatur hardscape atau layout dari aquascape. Pilihan tanaman harus dilakukan sesuai dengan ukuran dan tata letak atau layoutnya. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kondisi aquascape. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kondisi aquascape? Yang pertama itu ada kualitas air atau filter. Penggunaan filter yang digunakan untuk menjaga siklus air di aquascape agar tetap bersih dan sehat. Yang kedua adalah pemupukan atau pemberian nutrien. Salah satu elemen yang penting untuk aquascape agar tanaman tampak lebih hijau dan sehat. Yang ketiga adalah pencahayaan. Dalam mengatur pencahayaan, aquascape tidak boleh sembarangan, karena cahaya harus diatur dengan tepat agar bisa menjangkau seluruh bagian dari aquascape. Yang kelima yaitu perawatan. Perawatan mencangkup kondisi kesehatan ikan, kerapuhan tanaman, kondisi filter, media tanaman, dan akuarium, serta sisa pakan dan feses. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang akuariologi. Semoga video ini bermanfaat. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.